Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Syarhul Waraqat al-Juwayni rahimahullah. Di usul al-fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik. Dan kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan tentang syurut al-qiyas. Baik. Sebelumnya beliau menyebutkan ada 4 rukun dari qiyas, yaitu asal, fara', kemudian asal, kemudian illah dan hukum. Kemudian beliau sebutkan di bab ini syarat dari setiap rukun tersebut. Di antara min syar atau min syurutihi. Baik, kemarin di antara syarat fara' apa? Dia harus munasiban lil asl, sesuai dengan asal. Dari berapa sisi? 2 sisi, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Dari sisi apa? Illah dan hukumnya. Adapun asal itu sendiri, itu tadi syarat fara'. Adapun kalau asal, dia harus apa? Tabitan. Ya kan? Bidalilin muttafaq alaihi bainal khasmain. Dia harus sabit dulu, tetap dulu dengan dalil yang disepakati oleh 2 hal yang saling bertentangan atau berselisih. Ya, karena tidak ada artinya kalau ada fara' mau dikiaskan kepada asal, sedangkan asal sendiri tidak tetap dengan dalil. Akhirnya apa? Tulil kalam. Itu yang dimaksudkan dengan intisyar kemarin. Ya, akan berlanjut masalah tanpa ujung. Itu maksudnya. Nah, makanya kata beliau, karena kalau ada dalil nas yang sharih atau ijma yang menunjukkan akan hukum, dia yu'min ma'ahul intisyar atau yu'man. Intisyar itu akan aman. Maksudnya tidak akan terjadi apa? Tulul kalam. Karena kalau tidak, ya bagaimana cara untuk mengiaskan sesuatu kepada yang tidak punya asal? Akhirnya apa? Cari asal yang lain. Cari lagi, tidak selesai masalah. Baik, seperti masalah yang disebutkan di antara orang-orang Hanabilah dan Hanafiyah. Orang Hanabilah dia kiaskan kulit bangkai, ya, itu tetap najis walaupun setelah disamak. Dikiaskan kepada apa? Kulit anjing. Di sisi Hanabilah, walaupun dia disamak, dia tetap tidak suci. Nah, orang-orang Hanafiyah, mereka membantai itu. Mereka mengatakan tidak. Kenapa tidak bisa dikiaskan kulit bangkai kepada kulit anjing walaupun setelah disamak? Karena kulit anjing setelah disamak di sisi orang Hanafiyah, nah, suci. Akhirnya apa? 1 asal, 2 pendapat. Disepakati tidak? Anda bisa tidak dikiaskan kepada asal ini? Tidak bisa. Mau dikiaskan kemana? Mau dikiaskan ke kaulnya Hanabilah atau ke kaulnya Hanafiyah? Baik. Kemudian, kemarin kita sudah masuk di mana ini? Syurutul illah ya. Nah, syurutul illah. Apa syaratnya? Syarat illah? Ittirat. Paham? Ittirat kan? Apa itu ittirat? Dia harus selalu ada pada sesuatu itu atau pada sesuatu yang ingin dikiaskan. Karena adanya dialah sebab akan adanya hukum. Ada dia ada hukum, tidak ada dia tidak ada hukum. Dan kata beliau sebagai asy-syarih kata Juwayni rahimahullah sebagai takkid, fala tantaqidu la lafdhan wala ma'nan. Karena dia harus selalu ada, maka dia tidak boleh hilang, tidak secara lafaz dan tidak pula secara makna. Baik. Nah, kemudian kemarin yang sempat kita berhenti di atasnya, ini tentang faidah bahwasanya musannif Al-Juwayni rahimahullah dalam menyebutkan tentang naqad al-illah, hilangnya illah, beliau terlalu umum membawa tentang pembahasan itu. Nah, akhirnya apa? Masuk di dalamnya apa? Takhalluful hukum, sawa'un kana limani'in aw li ghairi mani'. Intinya dia mencakup takhalluf al-hukum. Tidak adanya hukum baik secara mani' karena adanya penghalang ataupun tidak. Ya, maka rusaklah qiyas di waktu itu. Dan ini adalah pendapat Shahibul Jam'il Jawami dan dinukil dari Al-Imam Syafi'i dan dipilih oleh sebagian ulama. Ini pendapat yang pertama. Ya kan? Pendapat yang kedua, anna takhalluf al-hukmi qala hafidhahullah anil wasfi fihi tafsil. Bahwa tidak adanya hukum, takhallufnya hukum pada sesuatu itu ditafsil. Fa in kana li ajli mani'in mana'a min ta'thiril illah
au li faqdi syartin ta'thiriha au syarti ta'thiriha fala yakunu dzalika mubtilan lil illah. Kalau misalkan ada hukum yang tidak bisa ditetapkan karena adanya penghalang yang menghalangi illah itu bisa beramal, atau tidak ada penghalang, hanya saja illahnya lebih daripada satu dan salah satu dari illah tersebut hilang. Contohnya seperti apa kemarin? Homer, nabit yang dikiaskan kepada Homer. Pahamin, berapa ilahnya? Cuma satu. Ini bentuk yang pertama. Ya kan? Bentuk yang pertama. Tapi kalau misalkan ada yang menghalangi illah itu, nah ini namanya naqd. Atau misalkan dia ada satu hal atau satu masalah punya banyak illah, tidak terpenuhi illahnya. Contoh apa? Kisos. Apa illah sebab kisos bisa terjadi? Qatl, pembunuhan. Yang kedua, amad, sengaja. Yang ketiga, udwan, adanya permusuhan. Kapan tidak ada salah satunya? Bisa tegak hukum? Tidak bisa. Fala yakunu dzalika mubtilan lil illah. Maka ini tidak bisa kita katakan pembatal illah. Paham ini? Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama, mereka mengatakan kapan tidak ada hukum, berarti itu dikarenakan illahnya yang batal, hilang. Paham ini? Pendapat yang kedua belum tentu. Karena kadang hukum tidak bisa ditetapkan bukan karena adanya illah. Ada illah, tapi ada penghalang dari illah, atau boleh jadi illahnya banyak, tidak terpenuhi salah satu dari yang banyak itu. Paham ini? Paham tidak? Wa illa khilaf sebenarnya lafzi. Ini yang mau beliau tekankan, kenapa kadang ada sesuatu, ada hukum, tidak bisa dikiaskan dan ditetapkan. Paham ini? Pendapat yang pertama, ya dia katakan karena hilangnya illah. Pendapat yang kedua belum tentu. Kadang ada illah, hukum tetap tidak bisa ditegakkan. Kenapa? Dua alasannya. Salah satunya tadi apa? Karena ada penghalang. Yang kedua, karena ilahnya banyak dan tidak terpenuhi salah satunya. Nah ini kata beliau tidak bisa dikatakan mubtilan lil illah, bal huwa takhsisun laha. Tiada lain, ini adalah bentuk pengkhususan dari illah tersebut. Wa illa fahuwa naqdun wa ibtal. Karena kalau tidak, ya kita katakan ini naqd dan ibtal. Wa hadha qawlu aktsaril Hanafiyah wa aktsaril Malikiyah wa hakahul Amidiyyu an aktsaril Hanabilah. Ini adalah pendapat kebanyakan orang-orang Hanafiyah dan kebanyakan dari orang-orang Malikiyah, dan juga Al-Amidi rahimahullah menukilnya dari kebanyakan orang-orang Hanabilah rahimahumullah. Qala al-ulama wa hadha huwas shawab. Ini yang benarnya. Dan beliau akan bawakan contohnya. Wa misalun naqdi ayyuqal al-qatlul amd al-udwan illatun liwujubil qisas ijma'an, lakin yantaqidu dhalika biqatlil walidi waladah fa innahu la yajibul qisas fala yaqtulu bihi yuqtalu bihi ma'a wujudil illati wa hiya al-awsaf al-thalatha al-qatlu al-amdu wal-udwanu. Lihat. Contoh untuk naqd batalnya hukum dikarenakan adanya penghalang yang menghalangi illah untuk beramal pada hukum itu. Contohnya apa? Pembunuhan yang terjadi secara sengaja dan karena adanya permusuhan. Ini harus kita sepakati bahwa dia adalah illah yang mewajibkan adanya hukum qisas ijma'an, yang disepakati oleh para ulama. Lakin hanya saja kadang hal tersebut yantaqid, itu batal. Pada apa? Biqatlil walidi waladah. Pada kejadian seorang ayah yang membunuh anaknya. Fa innahu la yajibul qisas. Karena dalam kejadian seperti ini telah dikhususkan dalam syariat, ini tidak mewajibkan qisas karena adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya kan? Yang memang menjadikan seorang orang tua itu berhak untuk membunuh anaknya. Ini akan datang dalam bab fikih. Yang menjadi masalah sekarang ini dia. Intinya, ada manik yang menghalangi illah itu tegak atau menegakkan hukum. Fala yuqtal bihi, maka seorang walid tidak bisa dibunuh bihi biqatli waladi, dengan dia membunuh anaknya, ma'a wujudil illah, bersamaan dengan illah itu ada. Apa illahnya? Terpenuhi semua. Apa illahnya? Qatl, dia bunuh anaknya. Amad, ya sengaja memang. Dan udwan, adanya permusuhan. Baik, contoh misalkan orang tua yang muslim kemudian membunuh anaknya yang
yang kafir dalam perang atau dalam jihad. Paham ini? Ini kan sengaja. Udwan, qatl. Apakah wajib dibunuh orang tuanya? Lah. Kan? Paham tidak ini? Paham tidak? Nah, kemudian fayuqal, maka dikatakan. Sudah tadi ya? Bihi ma'wujudil illa wahiyal awsaf as-salasah. Baik. Fayuqal innal hukma takhalluf limani'in. Maka dalam kasus ini dikatakan bahwa hukum ini tidak bisa ditegakkan limani'in karena adanya apa? Mani', penghalang, wahwal ubuwah, yaitu status ayah dan anak. Li'annaha mani'atun min ta'thiril illati fil hukum, karena sesungguhnya status ini menghalangi illah dari ditegakkannya hukum. Fala yuqalu hadhil illatu manqudatun li takhallufil hukmi anha fi hadhihi surah. Maka tidak boleh dikatakan bahwa illah ini hilang, jatuh karena tidak bisanya ditetapkan hukum pada permasalahan ini. Ini yang jadi masalah. Kalau pendapat yang pertama tadi, mereka mengatakan, kenapa bapak di sini tidak dikisos karena membunuh anaknya? Karena ilahnya hilang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, enggak. Ilah tetap ada, tapi ada penghalang. Itu inti yang mau dijelaskan di sini. Bal hiya illatun mana amin ta'siriha mani'un. Tiada lain, ilah itu ada, hanya saja ada penghalang yang menghalanginya untuk beramal. Fala tubtilu au tabtulu fi ghairil ab. Maka illah ini selain daripada kasus bapak yang membunuh anaknya ini, dia tetap ada dan tidak batal. Fakullama wujidal qatlul amdul udwanu min ghairil abi wa nahwihi wujiba al-qisa' wajib al-qisasu. Maka dalam perkara yang lain atau kasus yang lain, setiap ada tiga illah ini, ada pembunuhan dengan sengaja dan adanya permusuhan, dari selain kasus ini ya, dan yang semisal dengannya, wajib tetap ada kisos. Kenapa? Karena sudah hilang penghalangnya. Haitsu la mani'a min ta'siriha, karena tidak ada lagi yang menghalangi illah itu untuk apa? Untuk beramal pada hukum. Wa hadza naqdun ala ra'il awwalin wa takhsisun ala al-qauli tsani. Dan bedanya ini yang jadi kesimpulan. Untuk pendapat yang pertama, apa namanya ini? Naqd, hukum batal karena illah hilang. Tapi kalau untuk pendapat yang kedua, ini takhsis, pengkhususan dari bentuk yang pertama. Paham ini? Wa hadha huwa as-shawab. Qala al-ulama wa hadha huwa as-shawab. Wa qad nasabahu al-Shinqiti rahimahullah ila al-aktsarin. Ini yang benarnya, dan Imam Shinqiti telah menisbahkannya, menyandarkannya kepada ucapan kebanyakan ulama. Wa misalu faqdi syarti. Kalau tadi yang pertama, contoh untuk hukum yang tidak bisa ditegakkan karena adanya apa? Mani', penghalang yang menghalangi illah untuk beramal pada hukum. Kalau yang kedua modelnya apa? Adanya kejadian sesuatu masalah yang punya lebih dari satu illah. Namun kenapa hukum pada masalah itu tidak bisa ditegakkan? Karena illah atau salah satu dari illah yang ada padanya itu tidak terpenuh. Makanya dikatakan wa misalu faqdi syart. Contoh jatuhnya syarat dari illah, az-zina illatun lirrajmi ijma'an. Sekarang zina, apa yang wajib bagi seorang yang berzina? Wajib dirajam. Paham ini? Ini kalau dia muhsan, wa syartuhu al-ihsan. Tapi perlu diingat, yang dirajam kalau dia muhsan, orang yang sudah menikah. Paham ini? Orang yang sudah menikah. Adapun kalau misalkan dia ghair muhsan, ya maka masyhur dalam ayat ya, dia dicambuk berapa cambukan? 100 kali cambukan. Fa idza takhallafa al-hukm, sekarang kalau misalkan hukumnya tidak bisa ditegakkan, yaitu hukum rajam, ma'awujudil illah, bersamaan dengan illah ada. Apa ilahnya tadi? Zina. Ya, tapi ilahnya tadi bersyarat. Ya, dia bisa dicambuk karena zina dengan syarat muhsan. Ingat. Kapan hukumnya tidak bisa ditegakkan bersamaan dengan adanya illah? Fala yuqal innaha illatun manqudah. Maka tidak boleh dikatakan bahwa ilahnya jatuh atau hilang. Bal illatun takhallafa syarta ta'thirihi atau ta'thiriha. Akan tetapi illah itu ada, hanya saja syaratnya yang tidak ada. Jatuh syaratnya. Wa in kana takhallufuha li ghairi dzalika lam yasihhu at-ta'lilu biha. Maka apabila misalkan
hilangnya hukum, tidak ditetapkannya hukum bukan karena perkara tersebut. Maksudnya bukan karena jatuhnya syarat, maka tidak boleh dikatakan seperti itu. Tidak bisa kita katakan bahwa syaratnya jatuh. Kama law qila tajibuz zakatu fil mawashi kiasan alal amwal. Contoh misalkan, ada orang yang mengatakan, sekarang harta, ada enggak zakatnya? Ada. Nah, sekarang ada yang mengatakan, zakat juga itu berlaku untuk al-mawashi, hewan-hewan tunggangan. Yang berkaki 4, kambing, unta, sapi, dan sebagainya. Dikiaskan kepada zakat harta. Bijami'i daf'i hajatil fakir. Dengan jami' illah. Apa illahnya? Karena sama-sama bisa menanggung hajatnya orang-orang fakir. Fayuqal, maka dikatakan untuk kias ini, inna ta'lila bidaf'i hajatil fakir qad takhallafa al-hukmi anha fil jawahiri kalla'ali. Ta'lil ini batil, tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena kalau kita menjadikan illah ini, kenapa kita kiaskan hewan-hewan tunggangan, kambing, unta misalkan, atau sapi, hewan-hewan berkaki 4 dan semisal dengannya, masuk dalamnya zakat harta seperti harta-harta yang lainnya, dengan alasan, karena dia lebih bisa untuk apa? Menunaikan hajatnya orang fakir. Tapi tidak ada dalilnya. Bagaimana kita bisa kiaskan? Nah, sekarang dibantah. Kalau begitu, lebih berhak kita mengatakan wajib juga zakat untuk apa? Jawahir. Jawahir ini seperti permata, la'ali, berlian. Lebih wajib itu kalau kita mewajibkan. Padahal tidak dalilnya. Paham ini? Kenapa? Karena kalau antum bilang zakat itu bisa dikiaskan kepada apa saja yang lebih bisa menanggung hajatnya orang fakir, ya maka berlian dengan apa lagi namanya? Apa tadi namanya ini? Permata lebih berhak. Paham ini? Li salahiyatiha lidaf'i hajatil fakir. Karena ini lebih bisa untuk menanggung hajat orang fakir. Wa ma'a hadza fala zakata fiha. Bersamaan dengan itu tidak ada dalil yang menunjukkan akan wajibnya zakat padanya. Fahiya illatum manqudatun haitsu wujidal makna al-mu'allal bihi wa huwa daf'u hajatil fakir. Maka illah di sini mangqudah, tidak bisa diterima walaupun ada makna yang dimaksudkan padanya, yaitu bisanya dia menanggung hajat orang-orang fakir. Walam yujadil hukum, bersamaan itu tidak bisa ditetapkan hukum padanya, wa huwa wujub az-zakah, yaitu wajibnya zakat. Qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu wa min syartil hukmi ay yakuna mithlal illati fin nafi wal isbat. Ucapan musannif di antara syarat hukum itu harus semisal dengan illah pada penafian dan isbat. Maksudnya adanya dia dan tidak adanya dia. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidah fiqhiyah, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum dalam syariat itu selalu berputar pada illahnya, sebabnya, adanya dan tiadanya dia. Ada hukum, ada illah, ada hukum. Tidak ada illah, tidak ada hukum. Maka hukum bisa ditegakkan kalau ada illah. Kapan tidak ada illah? Bisa ditegakkan hukum? Tidak bisa. Al-murad bil hukmi hukmul asli min haitsu sihhati ilhaqil far'i fihi bisababi illatihi. Ay wa min syurutil hukmi ay yakuna tabi'an lil illati fin nafi wal isbati fin nafi wal isbati ay fil wujudi wal adam. Yang diinginkan dengan hukum di sini adalah hukum asal, ya, atau al-maqis alaih. Dari sisi syahnya fara' dikiaskan, diikutkan kepadanya dengan sebab illah. Maksudnya di antara syarat dari hukum harus mengikuti illah dalam penafian dan isbat, yaitu dalam adanya dan tiadanya hukum. Boleh kita tegakkan hukum kalau ada apa? Illah. Kalau tidak ada illah, boleh tidak ditegakkan hukum? Tidak boleh. Fa in wujidatil illatu wujidal hukmu wa in intafat intafa. Kalau illah itu ada, maka hukum juga ada. Kalau illah itu tidak ada, maka hukum itu juga tidak ada. Inilah yang tadi makna dari ucapan ulama, al-hukmu yadur ma'illati wujudan wa adama. Wa hadha syartu a'ammu min asy-syartil madhkuri fil illah. Dan syarat ini lebih umum dari syarat yang disebutkan pada syarat illah, karena memang mirip. Lianna dzaka khasun bi wujudil hukmi inda wujudil illah. Karena penjelasan atau syarat ini atau syarat yang terdapat pada syarat illah tadi itu khusus pada wujudnya hukum, pada adanya hukum.
di sisi adanya illah. Wa hadza amun lil wujud wal intifa. Kalau ini lebih umum, mencakup isbat dan nafi. Kalau di illah tadi kan ada illah, ada hukum. Kalau ini ada illah, ada hukum, tidak ada illah, tidak ada hukum. Lebih umum karena kita membahas dari sisi hukumnya. Kenapa bisa? Karena hukum mengikuti illah, bukan illah yang mengikuti hukum. Makanya di sini lebih umum. Kemudian kata beliau, wa hadza tayyib. Fal awwalu huwa at-tard wa tsani huwa al-aqs. Yang pertama namanya tard, ini istilah usuliyah, dan yang kedua adalah aqs. Wa hadza in kana al-hukmu mu'allalan bi illatin wahidah. Tapi ini kalau misalkan ada suatu masalah yang hukumnya ditetapkan di atas satu illah, kata harimil khamri li illatil iskar, seperti pengharaman khamar dengan illah memabukkan. Famata wujidal iskar wujidat tahrim, maka kapan sesuatu itu memabukkan maka sesuatu itu haram. Wa matan tafal iskarun intafat tahrim, dan kapan sifat mabuk itu hilang pula lah hukum haram. Fa in kana lil hukmi aktsaru min illatin lam yalzam min intifa'i illatin muayyanatin min intifa'ul hukmi. Maka adapun kalau apabila sesuatu memiliki hukum yang dibangun di atas lebih daripada satu illah, maka tidak mengharuskan jatuhnya salah satu dari illahnya mengharuskan jatuhnya mengharuskan jatuhnya hukum. Fayasbutu bil illatil ukhra kal bauli wal ghaiti wan naumi linaqdil wudu'i, maka boleh jadi hukum itu tetap ada tapi dengan sebab yang lain. Contoh misalkan pembatal wudu. Berapa pembatal wudu? Banyak disebutkan di sini, seperti buang air kecil, buang air besar, tidur, ya kan, buang angin dan yang semisal dengannya. Sekarang kalau ada orang yang sholat kemudian dia kentut, wajib dia hendak keluar dan berwudu ulang? Wajib. Paham ini? Karena hilang satu. Jangan dibilang, baru jatuh kentut. Belum pakai buang air besar, belum pakai buang air kecil, belum pakai tidur. Harus hendak terpenuhi syaratnya semua. Ilahnya semua. Baru hukumnya harus ditegakkan? Hendak. Paham ini? Ini maksudnya. Falau udima al-baulu wal ghaitu sabatan naqdu bin naum. Karena walaupun seseorang tidak kencing, tidak buang air besar, tetap batal wudunya kalau dia tidur. Tidak bisa kita bilang, baru jatuh tidur, kenapa mau? Belum pergi keluar kentutku, belum pakai juga buang air besar, belum pakai kencing. Kemudian qala hafizahullah, wa alam anna dhahira kalamil musannif ishtarata aw ishtiratul in'ikasi bil illati wa ma'nahu kullaman tafatil illatu tafal hukum wa man yashtarita dhalika yamna'u ta'lil al-hukmi bi'illataini li'annahu idha intafat illatun lam yantafi al-hukmu liwujudi al-illati al-ukhra wa qiyamuha maqamaha. Dan ketahuilah yang nampak dari ucapan musannif, beliau mempersyaratkan inikas, keterbalikan bil illah. Apa maksudnya itu? Wa ma'naha kullaman tafatil illah tafatal hukum atau intafal hukum. Setiap dinafikan atau hilangnya illah maka hilang pula hukum. Dan barang siapa yang mempersyaratkan hal ini, berarti beliau atau mereka tidak menganggap adanya hukum dengan dua illah. Paham ini? Dia tidak menganggap. Pokoknya kapan hilang illahnya, batal hukum. Nah, untuk mereka berarti walaupun ada satu kejadian dengan banyak illah, kapan jatuh illahnya, bisa tidak tegap hukum? Tidak bisa. Langsung jatuh hukumnya. Li'annahu idan tafal illa lam yantafi. Baik. Baik. Karena ya menurut mereka seperti itu tadi. Karena namanya hukum itu dengan satu illah. Ya kan, kapan hilang illahnya? Hilang hukumnya. Kemudian kata beliau, wa sahihu anna dzalika la yushtaratu wa in kana huwal ghalib. Yang benarnya walaupun memang kejadian yang lebih banyaknya seperti itu, tapi yang benarnya tidak dipersyaratkan hal tersebut. Fa yajuzu ta'lilul hukmil wahid bi illatain. Maka boleh satu hukum itu ditaklil, ditegakkan dengan dua illah. Wa dzalika liwuqu'ihi, dan yang demikian itu di antara dalil yang menunjukkannya ya karena adanya dia. Wa li annal illata alamatun ala wujudil hukmi, karena illah juga dia adalah alamat akan adanya hukum. Wala mani'a min ta'addudil alamat, dan tidak ada yang menghalangi alamat itu ta'addud. Apa ta'addud? Berbilang. Pemisaluhu, contohnya ma taqaddama min ta'lili ijabil wudu'i bil bauli wal ghaiti war rihi wan naumi. Dan di antara contohnya apa yang telah berlalu dari pembatal wudu, di antaranya buang air kecil, buang air besar, buang angin dan tidur.
Wa mithaluhu aidan, dan di antara contohnya ta'lilu hurmatin nikahi bil qarabati was-sihri war-radha'. Dan di antaranya juga alasan dari pengharaman nikah yaitu dengan 3 hal. Qarabah, adanya keterikatan, sihrah. Apa kalau sihrah ini? Sahiri. Kayak apalagi namanya? Ipar atau menantu, mertua, sihr. Warada, dan sesusuan. Tsumma qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi. Ucapan musannif, illah dia adalah al jalibah lil hukmi. Apa al jalibah? Yang menetapkan hukum. Wa hadza qala hafizahullah ahadu ta'arifil illah, salah satu dari definisi illah. Wahiyar ruknur rabi' min arkanil qiyas kama taqaddam, dan ini rukun yang keempat dari rukun-rukun qiyas yang telah berlalu. Sebelum kita masuk, kita sebutkan ta'rif tentang illah dan faedah yang disebutkan oleh para ulama terhadapnya. Illah secara bahasa al-marad. Illah, al-illah secara bahasa al-marad, penyakit. Adapun secara istilah, hiyal wasful jami'u, dia adalah sifat yang mengumpulkan, yang menggabungkan bainal far'i wal asli, antara far' sesuatu cabang, wal asli dengan suatu asal. Hiyal wasfu al jami' bainal far'i wal asli, dia adalah sifat yang menggabungkan, yang mengikutkan antara suatu cabang dengan asalnya, al munasibu li tasyri'il hukum, sesuai dengan alasan diturunkannya hukum, disyariatkannya hukum. Paham ini? Ya, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaha iddatu musammayat, dan dia punya banyak nama, supaya kita tidak pusing nanti kalau baca buku usul fikih, ya kan, kita dapat nama lain dari illah. Kemarin kita sudah dapat satu nama lain dari illah. Apa namanya? Jami'. Ya kan? Qiyasul aruzzi bil burri fi jarayanir riba bi jami'in apa? Al-kail wal ta'am. Itu bi jami' ay bi illah. Walaha iddatu musammayat, dan dia punya banyak penamaan. Di antaranya al-illah itu sendiri. Yang kedua al-jami'. Yang kedua al-jami'. Yang ketiga al-manatu. Al-manatu, ta, mim nun alif ta, manatu. Yang keempat al-mu'assir. Al-mu'assir, yang memberikan asar. Yang kelima al-madhannah. Al-madhannah awil mudhannah, mim dha nun ha atau tak marbuta. Yang keenam as-sabab. Yang keenam as-sabab. As-sabab, sebab. Yang ketujuh al-muqtadi, dari kata iqtida, al-muqtadi. Berapa semua? 7. Ya kan? Ada illah, jami', manat, mu'assir, mudhannah, sabab, muqtadi. Ini faedah disebutkan oleh para ulama. Baik, ini definisi akan diintiqad dan dikomentari oleh Asy-Syarih hafizahullah. Qala thumma in urida bil jalibati lil hukmi ay bi dzatiha fa ghairu sahih. Perlu diperhatikan, kalau yang diinginkan dengan al-Juwaini illah, dialah, zatnya lah yang menetapkan suatu hukum, fa ghairu sahih, maka ini tidak benar. Lianna Allah Ta'ala la yahmiluhu ala syar'i, baik, la yahmiluhu ala syar'il hukmi sawa iradatihi jalla wa ala yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang bisa yahmiluhu, membawanya, memerintahkannya untuk mensyariatkan suatu hukum, siwa iradatihi, selain kemauan Allah sendiri jalla wa ala.
Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Karena dialah Allah yang mencipta segala sesuatu dengan kemahakuasaannya, dan dia pula yang memilihnya dan menetapkannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innallaha yaf'alu ma yurid. Pahami nih? Maka definisi Juwaini di sini muntaqad. Ya, dikritik. Dan memang wajar karena Al-Juwaini rahimahullah, kita tahu di awal kitab beliau dahulunya seorang ahlul kalam, dari kalangan Asy'ariyah yang berpemikiran seperti mereka. Walaupun alhamdulillah beliau sudah tobat, tapi namanya syubhat itu akan selalu ada yang tersisa dari debu-debu pemikiran lamanya. Taib. Dan perlu kita perhatikan bahwa ini adalah madhab orang-orang Mu'tazilah. Madhab orang-orang Mu'tazilah. Maka illah di sisi mereka adalah mu'assirah fil hukmi bidzatiha. Mereka menganggap illah itu dialah yang menetapkan hukum. Dibangun di atas apa? Akidah mereka. Apa akidah mereka? Manusia, hamba, dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Makanya apa? Tidak ada asar pengaruh dari perbuatan af'alullah, perbuatan Allah terhadap makhluknya. Pahamin? Mau ibadah, maksiat, semua perbuatan hamba. Tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy'ariyah sebaliknya. Karena Asy'ariyah mirip dengan orang-orang Jabriyah. Karena dalam pembahasan masyiah, perbuatan perbuatan Allah terhadap makhluknya, kehendak Allah terhadap makhluknya, di dalam akidah firqah terbagi menjadi dua. Ada orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatan hamba dia sendiri yang menciptakannya, dan ada orang Jabriyah kebalikannya. Mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba semua itu dari Allah. Mau dosa, mau pahala, perbuatan baik, buruk. Mereka mengatakan manusia itu karisat fi mahabbir rih. Seperti sebuah kapas di tengah ombang-ambing angin. Apa kayak orang terpaksa kita itu melakukan dosa, melakukan ibadah, itu kayak Allah yang paksa kita. Waliyadzubillah. Asy'ariyah mirip dengan Jabriyah. Kalau orang Jabriyah, mereka mengatakan hewan yang disembelih itu mati karena apa? Karena Allah yang bunuh dia. Langsung dia katakan seperti itu. Tapi kalau orang Asy'ariyah enggak. Dia mati pada saat disembelih, tapi bukan karena sebab sembelihan. Paham ini? Kalau orang-orang Jabriyah, dia langsung bilang, dia mati karena Allah yang kasih mati dia. Langsung. Paham ini? Orang berbuat ketaatan itu karena Allah yang buat dia buat ketaatan. Tapi kalau orang Asy'ariyah enggak. Seseorang taat sholat ya pada saat dia sholat. Dia taat pada saat dia sholat, bukan dengan sebab dia sholat. Orang mati itu pada saat dia tikam. Contoh saya menyembelih. Saya sembelih seperti ini, kan mati hewannya. Orang Asy'ariyah bilang apa? Al-mautu inda dzabah. Inda. Matinya ini hewan pada saat disembelih. Bedanya kalau Ahlussunnah mengatakan al-mautu bisababil dzabah. Matinya hewan itu disebabkan karena apa? Penyembelihan. Kayak tidak ada bedanya. Tapi ingat, kalau Asy'ariyah mengatakan memang betul. Sembelihan ini dilakukan, tapi bukan itu yang bikin dia mati. Tetap Allah yang paksa dia mati. Sama aja. Apa bedanya dengan Jabriyah? Makanya Asy'ariyah mereka mengatakan illah adalah alamat Anda akan hukum. Maksudnya apa? Ya sama aja juga. Hukum itu tetap Allah, tapi dia hanya tanda. Dan kedua-duanya ini keliru. Ya. Kedua-duanya keliru. Yang benar adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tadi kita bawa definisi illah atau illah didefinisikan oleh para ulama, dia sifat yang bisa menggabungkan antara cabang dengan asal. Ini yang benarnya. Keluar dari semua syubhat. Karena Allah betul dia menetapkan hukum. Ya kan? Dia menetapkan hukum, bukan illah. Kemudian kata beliau, in urida anna syari'a ja'alaha jalibatan lil hukmi fahada la ba'sa bihi. Jalan keluar. Kalau yang diinginkan illah itu
Allah yang jadikan dia untuk menetapkan hukum, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Karena bukan zat illah yang menetapkan hukum, tapi Allah yang menjadikan dia sebab supaya hukum itu ditegakkan. Ini baru benar. Walakin at-ta'bira bil ma'rifati lil hukmi au bil mu'arrifati lil hukmi aula minal jalibati lil hukmi lil ihtimalil madhkur. Hanya saja kata beliau, andai kata dia sebutkan bahwa illah adalah mu'arrafati lil hukum, dia adalah tanda yang menunjukkan akan tegaknya hukum, aula ini lebih utama. Karena apa? Minal jalibah, daripada dia harus mengatakan bahwa illah dia yang menetapkan hukum lil ihtimalil madhkur, karena bolehnya atau adanya kemungkinan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Kan? Ihtimal boleh jadi ya, orang mengatakan bukan dia yang menetapkan, tapi Allah. Ya walaupun perkataan Syekh Abdullah Fauzan juga di sini, ini definisi lebih dekat ke definisinya Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan bahwa illah itu alamah, hanya tanda saja yang menunjukkan hukum. Wallahu ta'ala alam. Wa dzalika li anna al-illata ma'rifa au mu'arrifatan li wujudil hukm. Yang demikian itu karena illah memang dia adalah tanda yang memberikan tanda akan adanya hukum. Famata urifatil illatu urifa thubutul hukmi ma'aha. Karena kapan ada illah, maka di situ pula ditahu bahwa hukum itu tegak bersamanya. Bisababi anna bainahuma munasabatan taqtadi tarattubil hukmi au tartibil hukmi 'alaiha. Karena ada sebab yang terkandung pada keduanya yang mengharuskan tegaknya hukum di atasnya. Fal ikskaru illatun, maka sifat memabukkan pada suatu minuman itu adalah illah, bimakna anna hadzal wasf alamatun mu'arrifatun ala hurmati al-muskir. Ini maknanya dia adalah sifat yang menjadi alamat, tanda yang memberikan tanda kepada kita akan haramnya hal itu. Haramnya hal yang muskir itu, yang memabukkan itu. Al-khamri wan nabid, seperti khamr dan nabid. Fal khallu qabla ayyasira muskiran mubahun. Maka al-khall, air rendaman buah, sebelum dia menjadi memabukkan, asalnya dia mubah. فإذا ظهرت فيه القوة المسكرة وصار خمرا حرما. Atau hanya saja apabila telah nampak rasa yang kuat dari rasa yang memabukkan itu, maka dia pun menjadi khamr, maka di saat itu pula dia menjadi haram. Fa illatu tahrimihi al-iskar tadullu ala tarattubil hukmi 'alaiha. Maka ilahnya sebab dia diharamkan adalah memabukkan, yang menunjukkan akan tetapnya hukum haram di atasnya. Wa ta'alluqihi biha, dan terikatnya hukum tersebut dengan illah tersebut. Fa in wujidat ay wujidatil illah wujidal hukmu. Kalau ada illahnya maka ada hukumnya. Wa illam tujad ay al illah lam tujadil hukmu. Kalau tidak ada illahnya maka tidak ada pula hukumnya. Wa qawluhu wal hukmu huwal majlubu lil illah. Adapun ucapan musannif hukum, dia adalah apa yang terhasilkan dari illah atau dengan sebab illah. Hada ta'riful hukum, ini definisi dari hukum. Wa huwa ahadu arkanil qiyas kama taqaddam. Ini juga salah satu dari rukun-rukun qiyas yang telah berlalu. Wa makna dzalika anna al-hukma huwa ma jalabathu al-illah wa iqtadathu min tahrimin wa tahlilin wa sihhatin wa fasadin wa wujubin wa intifa'in wa nahwi dzalika. Maknanya apa? Bahwasanya hukum dia adalah apa yang terhasilkan dari illah atau apa yang ditetapkan oleh illah itu dan diharuskan oleh illah, berupa hukum pengharaman, penghalalan, sahnya sesuatu dan fasidnya, wajibnya sesuatu dan intifaknya dia dan yang semisal dengannya. Fatahrimul khamri hukmun syar'iyyun iqtadathul illah. Maka seperti pengharaman dari khamr, ini hukum syar'i yang diharuskan, ditetapkan oleh illah, wahyal iskar, yaitu karena dia memabukkan. Wa inna makana al-hukmu majluban lil illah ala taqdiril musannif limunasabatiha lahu. Kenapa dikatakan bahwa hukum majluban ditetapkan oleh illah? Ini di atas takbir musannif, itu supaya sesuai dengan takbirnya illah sebelumnya. Karena illah dia jalibah lil hukmi, dia isim fa'ilnya terhadap hukum yang menjadi maf'ul. Berarti hukum, kalau dia isim maf'ul dari illah, apa namanya berarti? Jalibah. Apa isim maf'ulnya jalibah? Majlubah. Itulah kenapa bisa dari situ kata beliau. Fa innahu ma thabata al-hukmul asl fil far'i illa bisababi hadhihi illah. Karena sesungguhnya tidak bisa ditetapkan hukum asal pada far' kecuali dengan sebab illah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Labas, kita lanjut. Kama qala hafizahullahu ta'ala al-hadr wal ibah. Sekarang kita masuk dalam bab al-hadr wal ibahah. Al-hadr ay al-mana. Al-hadr ay al-mana. Lughatan. Hadar artinya al-man, sesuatu yang dilarang. Wal ibahah ma'ruf.
sesuatu yang dibolehkan. Dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, Ibnu Faris hanya mengatakan al-hadr al-ibaha, al-hadr al-mana, wal ibaha aqsu atau biddu, lawannya. Apa lawannya? Mana? Jaiz. Qala rahimahullahu ta'ala, Al-Juwayni rahimahullah, amma al-hadru wal ibahatu faminan nasi man yaqulu inna asla al-asya'i 'ala al-hadri illa ma abahathu syari'ah fa in lam yujad fi syari'ati ma yadullu 'ala al-ibahati yutamassaku bil asli wa huwa al-hadr wa minan nasi man yaqul bididdihi wa huwa anna al-asla fil asya'i 'ala al-ibahati illa ma hadarahu syar' wa minhum man qala bit tawaqquf. Kesimpulan, kita akan masuk dalam salah satu bab dari pembagian kalam sebelumnya. Ada wajib, mandub, haram, makruh. Nah, ini salah satunya al-hadr wal ibah. Paham ini? Dan al-hadr wal ibah, hukum sesuatu yang ingin dibahas di sini. Apa asal dari hukum sesuatu? Atau apa hukum asal dari setiap sesuatu? Ini yang mau dibahas. Apakah asal dari setiap sesuatu itu boleh atau tidak? Makanya langsung disebutkan al-hadr wal ibah. Dilarang atau tidak? Maksudnya apa? Ai fi aslil asya, pada asal setiap sesuatu. Apakah dia boleh atau tidak? Kesimpulannya Al-Juwayni bilang ada 3 pendapat. Yang pertama, al-aslu fil asya'i al-iba'a al-hadr. Asal dari segala sesuatu itu haram. Tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang membolehkannya dalam syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, al-aslu fil asya'i al-ibaha. Asal dari setiap sesuatu itu boleh. Lawannya yang pertama. Paham ini? Boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Yang ketiga, tawakkuf. Qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu wa amma al-hadr wal ibahatu ma'tufun ala qawlihi fi awwalil waraqati wa amma aqsamul kalami fa huwa min jumlati ma arada tafsilahu aw ma arada tafsilahu ba'da ijmalihi. Adapun ucapan beliau wa ammal hadr wal ibaha, ini maktuf kepada ucapan beliau pada awal waraqat, yaitu ucapan beliau wa amma aqsamul kalam ila akhirih. Maka ucapan ini dari sisi jumlahnya dia termasuk dari apa yang akan beliau tafsil rinci setelah beliau menyebutkannya secara global. Wal muradu bil hadri al mana, yang diinginkan dengan al hadr al mana. Nah, ini tadi makna al hadr al mana, wal ibahatu didduhu. Nah, ini dia. Adapun ibahah lawannya. Kalau hadar berarti mana? Sesuatu yang dilarang tidak boleh. Haram berarti ibahah boleh. Ini tuliskan marji'nya Mu'jam Maqayis al-Lughah Ibnu Faris. Wa hadhihi al-mas'alah hiya mas'alatul a'yan al-muntafi' biha, dzakara al-musannif fiha 3 aqwal. Dan ini masalah ini adalah masalah al-a'yan al-muntafi' biha, sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya. Ini apa saja? Dari segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi. Dzakara al-musannif fiha 3 aqwal. Dan musannif menyebutkan ada 3 pendapat di dalamnya. Ya, sebenarnya ada 4. Pendapat yang keempat ini nanti menjadi pendapatnya Asy-Syarih di terakhir. Kesimpulan Asy-Syarih Al-Syekh Abdullah Fauzan di akhir dari pembahasan ini. Al-awwal, yang pertama, annal asya' al-muntafa'a biha 'ala al-hadri illa ma dallat asy-syari'atu 'ala ibahatihi fa huwa mubah. Fa in lam yujad fi syari'ati ma yadullu 'ala al-ibahati fa innahu yatamassaku bil asl wa huwa al-hadri. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya itu asalnya haram. Sampai ada dalil dari syariat yang membolehkan hal tersebut, baru dia bisa dihukumi mubah. Kenapa? Kalau tidak ada dalam syariat dalil yang menunjukkan akan bolehnya, maka dia tetap berpegang pada asalnya. Apa asalnya tadi? Al-hadr. Atau bahasa ringkasnya, pendapat mereka al-aslu fil asya'i al-hadr. Asal dari segala sesuatu haram. Tidak boleh dipakai, digunakan, dilakukan sampai ada dalil yang membolehkannya. Apa dalilnya? Wahtajjal qailuna bidzalika, orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka berhujjah dan berdalil bi anna jami'al asya'i mamlukatun lillahi jalla wa ala, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, wal aslu fi mulkil ghair man'ut tasarrufi fihi illa bi idzni. Dan asalnya ya untuk bertasarruf, melakukan, mengambil manfaat pada sesuatu yang bukan milik kita, boleh enggak? Tidak boleh, kecuali atas izin orangnya. Ini pendapat
pendapat ba'dal Hanafiyah, para ulama, ba'dal Syiah, wa ba'dal Mu'tazilah. Pendapat sebagian orang-orang Hanafiyah, sebagian orang Syiah, dan sebagian orang-orang Mu'tazilah. Dan dinukil oleh sebagian Malikiyah, atau dipilih oleh sebagian dari orang-orang Malikiyah. Dan ini pendapat yang dhaif. Pendapat yang dhaif. Dan juga dalil yang dia pakai dalil akliyah. Dan akan dibantah nanti. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal asla fil manafi'i al-ibahatu illa ma hadarahu syara'. Ini yang kedua, bahwa asal dari segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya itu boleh, ya, kecuali apa yang telah syariat larang. Berarti kebalikannya. Kalau yang pertama tadi al-aslu fil asya'i al-hadar, kalau ini al-aslu fil asya'i al-ibahah. Wa min adillati dzalika qauluhu ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dan dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a. Syahidnya mana? Ma mausula tufid al-umum. Ya kan? Berarti menunjukkan apa saja yang berada di muka bumi ini seluruhnya. Kata Allah, lakum. Apa lakum ini? Menunjukkan akan ibahah. Dan ayat ini itu datang dalam siyaq al-imtinan, menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kepada hambanya berupa apa? Berupa ciptaan Allah apapun yang ada di atas muka bumi, di atas muka bumi. Wa wajhud dalalah, sisi pendalilan, annallaha ta'ala amtanna ala khalqihi bima fil ardi jami'an. Dalam ayat ini Allah ingin jelaskan bahwa Allah telah menjadikan apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini seluruhnya menjadi nikmat bagi hamba-hambanya. Wala yamtanna illa bimubahin idla mannata au minnata fi muharram. Dan tidak mungkin Allah memberikan nikmat kepada hambanya kecuali dengan sesuatu yang mubah. Karena tidak mungkin Allah memberikan nikmat dengan yang haram. Karena takut masa Allah memberikan nikmat dengan sesuatu yang haram, sedangkan Allah sendiri yang mengharamkan untuk hambanya. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Wa khassa min dhalika ba'dul asya'. Hanya saja dikhususkan dari hal tersebut sebahagian sesuatu. Wahiyal khaba'ith lima fiha minad darar lahum fi ma'aishihim aw fi ma'ashihim wa ma'adihim fayabqa ma'adaha mubahan bimujibi al-ayah. Hanya saja dikecualikan darinya sesuatu seperti khaba'ith, hal-hal yang kotor, ya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, ini bagi manusia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka yang tersisa dari apa yang telah dikecualikan tersebut semuanya mubah dengan pendalilan ayat. Allah Ta'ala, dan ayat yang lainnya, wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan. Allah menyebutkan tentang apa? Bumi dan beserta apa yang ada di dalamnya. Kata Allah, wada'aha lil anam. Allah yang telah meletakkan dan menetapkannya untuk apa? Anam. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan akan bolehnya diambil manfaat darinya. Famtanallahu ta'ala 'alal anam. Maka dalam ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluknya bi an wada'a lahumul arda, dengan meletakkan bumi dan seisinya ini untuk mereka, menghamparkannya untuk mereka. Wa ja'ala lahum fiha arzaqahum minal quti wat tafakkuh. Dan Allah menjadikan di atas bumi itu dari rezeki-rezeki mereka, dari bahan pangan dan papan mereka. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dalil yang lainnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatih. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan atas segala sesuatu, atas halalnya, asal dari segala sesuatu. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, sungguh orang muslim yang paling besar dosanya mereka yang meminta kepada Allah sesuatu yang Allah tidak haramkan, tapi karena dia meminta dengan sebab permintaannya Allah mengharamkan hal tersebut. Berarti maksudnya apa? Asal dari sesuatu itu Allah tidak
haramkan sampai Allah mengharamkannya. Wa wajhu dalalati min wajhain. Sisi pendalilannya dari dua sisi. Annal asya'a la tuharram illa bitahrimin khasin liqaulihi lam yuharram. Segala sesuatu asalnya tidak diharamkan sampai ada pengharaman khusus terhadap sesuatu tersebut yang diambil dari ucapan beliau lam yuharram. Kemudian yang kedua, anna tahrima qad yakunu li ajlil mas'alah. Kadang pengharaman sesuatu itu datang karena permintaan. Tabayyana bihadza annaha biduni dzalika laysat muharramah. Maka dijelaskan oleh hadits ini, andai kata dia tidak meminta, asalnya itu halal. Baik. Wal qaulu tsalits. Qaul yang kedua ini adalah qaul riwayah an Imam Ahmad. Riwayat dari Imam Ahmad. Wa qaul Abu Hanifah. Ucapannya Abu Hanifah. Kalau yang pertama, sebagian Hanafiyah. Bedakannya sebagian Hanafiyah dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah imamnya. Kalau Hanafiyah pengikutnya. Nah, ucapan yang pertama tadi, pendapat yang pertama, sebagian dari pengikut Abu Hanifah. Kalau yang kedua ini, pendapatnya Abu Hanifah. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selainnya. Wa hadza huwa shahih. Kata para ulama, inilah yang benarnya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hatta yaridud dalil an-naqil anha. Itu asalnya. Asal dari segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang merubah hukumnya dari ibahah. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, at-tawaqquf, wajib tawakuf. Tidak bisa kita bilang boleh, tidak bisa kita bilang haram. Paham ini? Dan pendapat ini dinukil atau sebagian ulama ada yang menghikayatkannya kepada orang-orang Malikiyah dan sebagian yang lainnya ada yang menghikayatkannya kepada orang-orang Asy-Syafi'iyah. Bagian ada menghikayatnya kepada orang Asy-Syafi'iyah. Wa daliluhu anna al-mubaha ma adina fihi aw ma adina fihi sahibu syara' wal mahdhuru ma harramahu sahibu asy-syara'. Fa idza lam yaridi asy-syar'u wajaba alla yakuna mubahan wala mahdhuran fa wajaba an yakuna 'ala al-waqfi. Dalilnya masyaallah. Ya. Dalilnya kata beliau, sesuatu bisa kita katakan mubah itu kalau sahibu syara' ya, itu memubahkannya, membolehkannya. Dan sesuatu bisa kita katakan haram sama kalau sahibu syara' sendiri dia yang mengharamkannya. Nah, kalau untuk sesuatu yang tidak datang pembolehannya, tidak datang pengharamannya dari sahibu syara', apakah kita bisa katakan mubah? Nah, menurut mereka tidak bisa. Maka wajib kita tawakuf. Wal qaulu tsani arjah. Ini sekarang tarjihnya. Pendapat yang kedua lebih rajih ya dari pendapat-pendapat yang ada fil masalah, pada masalah ini. Liquwati adillati, karena kuatnya dalilnya. Wa ma'allala bihil awwaluna dhaif. Adapun ta'lil, alasan yang dibawakan oleh pendapat yang pertama lemah. La yaqifu fi muqabalati nusus. Ya, dia tidak bisa membantah nas-nas yang ada. Wa amma tsalits fa fihi nadhar. Adapun pendapat yang ketiga maka perlu diteliti lagi. Fa innallaha ta'ala khalaqa lana wa sakhkhara ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Karena sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan untuk kita dan telah menundukkan untuk kita apa saja yang berada di langit dan apa saja yang berada di bumi. Seluruhnya itu dari Allah untuk kita. Menunjukkan akan bolehnya kita pada asalnya untuk mengambil manfaat darinya. Makanya kata beliau, nastafidu minha. Kita boleh untuk mengambil manfaat darinya. Fatasarrufu fiha yang bagi ayyakuna mubahan bihadal aslil am. Maka untuk mengambil manfaat darinya itu semestinya boleh asalnya. Ya, di atas asal yang umum ini, maksudnya di atas dalil yang umum ini. Waqad nasaral qaula bil ibahati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat akan bolehnya inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa'lam anal mas'alata khassatun bil a'yanil muntafa'i biha. Sekarang beliau akan membawakan masalah. Dan masalah inilah yang saya isyaratkan tadi sebagai pendapat yang keempat dalam masalah tadi. Ketahuilah bahwa dalam masalah ini khusus pada sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya. Wa kalamul musannif amun haitsu abbara bil asya. Adapun ucapan musannif yang mentakbir membawakan dengan kata asya. Apa kata musannif tadi? Wa ammal hadr wal ibaha. Ini innal aslal asya kata beliau. Asya di sini umum. Ya kan? Asya ini umum. Padahal kata asy-syarih hafizahullah
masalah ini dibangun di atas sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya. Adapun definisi musannif lebih umum, berarti mencakup sesuatu yang bermanfaat dan tidak. Wahya tashmalul manafi wal madar. Nah, ini dia. Definisi musannif Al-Juwaini mencakup sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang berbahaya bahkan bagi manusia. Pahamin. Kama tashmalul aqwal wal af'al. Sebagaimana yang dia juga mencakup aqwal dan af'al. Waqad fassala syarihul waraqati Jalaluddin al-Mahalli wa bayyana hukmal manafi wa annahu hil wal madar wa annahu tahrim wa qala inna hadha huwa sahih. Ini yang pendapat keempat. Salah satu syurah yang mensyarah syarah waraqat dari Juwaini ini, Imam Jalaluddin al-Mahalli. Dia mengatakan, dia menjelaskan dari ta'rifnya musannif. Ta'rifnya musannif tadi apa kata syarih? Mencakup sesuatu yang bermanfaat dan tidak. Berarti yang diinginkan dengan musannif Al-Juwaini asal dari segala sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Itulah 3 pendapat yang tadi. Adapun Jalaluddin al-Mahalli, dia bawa pendapat yang keempat. Kata beliau, al-aslu fil asya' an-nafi'ah al-ibah. Asal dari sesuatu, kalau dia bermanfaat, maka boleh. Wa ammal asya'i al-mudarrah fatahrim atau famuharram. Adapun kalau sesuatu itu haram, berbahaya, maka tidak boleh. Ini pendapat yang keempat. Tulis di situ. Wa hadha huwal qaul ar-rabi'. Ya kan? Tapi tetap yang rajih adalah pendapat yang keberapa? Pendapat yang kedua. Lagi pula, kalau orang-orang pendapat yang pertama beristidlal dengan dalil akli, dia kan mengatakan, tidak bisa kita katakan asal dari segala sesuatu itu boleh. Kenapa? Alasannya apa tadi? Karena segala sesuatu yang di muka bumi ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Namanya kepunyaan orang lain. Bisa tidak kita mengambil manfaat darinya tanpa izinnya? Tidak bisa. Begitu pula, apa yang Allah ciptakan. Tidak bisa kita mengambil manfaat darinya kecuali ada izin atau pembolehan darinya. Nah sekarang, ada tidak dalil yang membolehkan? Menurut mereka tidak ada. Padahal pendapat yang kedua apa dia bilang? Terus apa penafsiran ayat-ayat itu? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Apa penafsirannya? Ini bantahan untuk mereka. Bahwa inilah izin dari Allah yang kalian cari. Kan mereka cari apa? Mereka cari izinnya Allah tuh. Karena mereka mengatakan apa yang Allah ciptakan ini punya Allah. Maka harus ada izin Allah dulu supaya kita bisa mengambil manfaat darinya. Jawabannya izinnya Allah. Dia sendiri yang mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Selesai. Itu jawabannya. Lanjutlah. Ini bantahan yang kuat untuk pendapat yang pertama. Wa hadhihi mas'alatun kalamiyah. Ini intinya sebenarnya. Ala kulli hal, masalah ini masalah kalamiyah. Masalah yang muncul dengan sebab kejahilan orang-orang ahlu kalam yang menebarkan syubhat di tengah ahlus sunnah. Wala yatarattab 'alaiha faidatun syar'iyyah. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat faidahnya secara syariat, tidak ada faidahnya. Tidak ada faidahnya. Illa 'alal qaul bi anna al-mukhalif qad yastashibu bima juhila dalilun sam'an aslahu alladhi qarrarah. Kecuali bagi seseorang yang menyelisih hukum, yang telah mengambil hukum asal pada apa yang dia tidak tahu dalilnya. Wajahalatu ad-dalil qad takunu li adami dalil aw li adami bulughil hukmi fi syai' al-mutanazi' fihi. Dan orang yang seperti ini, orang yang jahil, belum ada ilmunya. Dia melakukan sesuatu tapi menyelisih syariat. Ini kan boleh jadi memang karena sesuatu itu tidak ada dalilnya, atau memang karena dia yang jahil. Maksudnya beliau, ini sebenarnya faedah pembagian ini asal dari segala sesuatu boleh atau tidak. Ini pembahasan kalamiyah dan tidak ada faedah besar di dalamnya. Ini hanya bisa berpengaruh pada apa? Mungkin kalau kita katakan ada orang yang menyelisih syariat. Paham ini? Melakukan sesuatu tapi menyelisih syariat. Itu pun jalan keluarnya boleh jadi tahu apa yang dia lakukan memang tidak ada dalilnya. Atau ada dalilnya tapi dia yang jahil, maka dikasih udzur. Kemudian kata beliau, wa hadza la yasih. Ini tidak syah. Li'annahu la yakhlu syai'un min hukmi syara'. Karena tidak ada sesuatu pun yang keluar dari hukum syara'. Wa maji'u syara' kafin fi ma'rifatil hukmil asya'.
dan datangnya syariat ini cukup untuk mengetahui segala sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Bukan sampai di sini, alhamdulillah selesai. Selesai. Terus akhirah, sebelum kita masuk, karena ini isyarat untuk pertemuan besok tentang istishab al-asl. Al-mubah atau al-ibahah, para ulama dalam syariat ada dua. Al-ibahah inda ahli ilm tanqasimu ila qismain. Ibahatun syar'iyyah wa ibahatun aqliyah. Sesuatu yang dibolehkan dalam syariat atau sesuatu yang mubah di sisi para ulama terbagi menjadi dua. Ada ibahah syar'iyyah. Apa itu ibahah syar'iyyah? Allati tathbutu min qibali asyar. Dia adalah sesuatu yang dibolehkan yang tetap dengan dalil syariat. Contohnya, misalnya kaibahatil jima' layali Ramadan. Seperti bolehnya seorang suami menjima istrinya di malam-malam hari di bulan Ramadan. Ada tidak dalil yang menetapkannya? Suratul Baqarah. Ya kan? Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ala nisa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun al-ayah. Yang kedua, ibahatun aqliyah. Ada sesuatu yang mubah tapi aqliyah. Apa maksudnya? Tathbutu min qibalil aql. Dia tetap dengan jalur akal. Wa hiya tusamma bi bara'at al-asliyah atau istishab al-hal. Inilah bab yang akan datang setelahnya. Inilah yang dinamakan dengan bara'ah asliyah atau istishab al-hal. Apa maknanya? Kata para ulama, ayyastashiba al-adamil asli hatta yaridad dalilu an-naqil an. Yaitu ayyastashiba al-adam al-asli. Menegakkan, menetapkan tidak adanya hukum yang merupakan asal dari sesuatu. Pahami? Sampai ada dalil yang mengubah hukum asalnya menjadi hukum yang lain. Pahami? Paham tidak? Contoh, hukum asal makan. Apa hukum asal makan dan minum? Hah? Apa? Mubah. Mubah itu tidak? Ada tidak dalil yang menetapkannya? Tidak ada. Melainkan dari akal. Memang asalnya tidak ada dalil yang menetapkannya. Kita tetap di atas tidak adanya dalil itu. Paham ini? Sampai ada dalil yang menetapkan akan boleh atau tidak. Paham tidak? Contoh, makan babi. Khinzir. Boleh atau tidak? Tidak, karena ada dalilnya. Paham tidak ini? Makan dengan tangan kanan. Ada tidak hukum khususnya? Ada, karena ada dalilnya. Itu maksudnya istishab al-asl. Dan perbedaannya, kalau ibahatun syar'iyyah, maka pengangkatan hukumnya dinamakan nasakh. Ibahah syar'iyyah, maka pengangkatan hukumnya dinamakan nasakh. Adapun istishab al-asl, maka pengangkatan hukumnya dari sebelumnya mubah kepada hukum yang lain, ini namanya apa? Sudah lewat tashri'. Insyaallah taala naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.